Kita nggak pernah kayak semacam ini loh panduan sukses jadi reseller desusan, ikuti 1, 2, 3, 4, nggak ada. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kesalahan fatal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang reseller. Paling kita jaga tentu merusak harga. Karena biar gimana ini dagang terus reseller kita harus punya profit. Kalau produknya harga sudah rusak, profit makin tergerus, profit mereka nggak bisa untung, padahal effortnya sama, profitnya semakin kecil. Nah itu produknya sendiri akan mati, produk life cycle-nya akan habis dengan sangat cepat. Nah itu akan menguntungkan bagi orang yang merusak harga, tapi merugikan bagi semua komunitinya. Ya, jadi kita cukup keras untuk hal yang ini gitu. Betul. Kartu kuning sekali, kartu kuning 2 kali, kartu merah. Dan ada polisinya yang ngecek ya untuk make sure ya. Tapi kalau misalnya membuat merebrand menjadi nama sendiri itu bisa atau boleh? Malah kita sarankan. Jadi kalau reseller kita, mereka mau merintis toko ya, entah itu toko online atau toko offline. Contoh saya Christian namanya, itu saya mau jualan barang. Dus-dusan akan menyarankan bikin nama toko sendiri. Contoh misalnya Laris Shop atau apapun. Kenapa begitu? Biarlah dus-dusan di belakang layar aja. Mensuplai barang dan ilmu jualannya ke reseller. Reseller bangun brandnya. Kan kalau reseller bangun brand itu milik siapa? Milik reseller gitu. Nah itu kan bisa long term buat mereka. Ini berbeda jauh daripada kalau kita paksa harus pakai nama dus-dusan loh. Ini yang mereka rintis kan brand dus-dusan kan. Enggak, kita visinya enggak seperti itu. Kita mau reseller kita bangun brand sendiri. Itulah sebabnya nanti kalau Miss Mary lihat di produk-produk dus-dusan nggak ada kata dus-dusan sama sekali. Semuanya hanya produk brand, dan siapa suppliernya itu nggak akan ketahuan dari packagingnya. Kita umpetin semua. Jadi misalnya nih bisa aja di package, di label dengan yang berbeda bisa gitu. Mau dipaketin ulang, mau dibundling dengan produk lain, itu kreativitas reseller. Jadi kita di belakang layar, kita mensupport mereka nih biar mereka tuh nggak perlu invest banyak uang, waktu, tenaga untuk cari produk apa sih yang laris. Iya, jadi misalnya beli panci gitu, terus saya bikin Mary Pen gitu. Bisa aja gitu, bisa aja kalau mau repackage gitu bisa. Nah itu makanya salah satu kreativitas seorang reseller ya, berarti bisa meng-add value, bisa menambah, bisa bangun brand juga. Dan bisa mix and match produk juga bisa. Bisa, bahkan bisa mempunyai reseller sendiri. Gimana maksudnya? Jadi reseller terus dia punya reseller lagi? Ya, karena kan sistem dus-dusan online. Nggak semua orang tuh sudah melek teknologi ya. Kita tuh encourage mereka, reseller kita, kalau Anda ada teman-teman yang jago jualan tapi nggak melek teknologi gitu ya, nggak usah dikenalin ke dus-dusan. Justru jadiin reseller pribadi aja. Untuk profit sharing. Tapi kan katanya nggak bisa punya downline. Ini beda. Kan bukan downline. Ini kan toko mereka sendiri. Terus ibaratnya mereka punya nih pasukan penjualan sendiri, mereka profit sharing. Beda, nggak ada kewajiban harus nyetor ke atas, nggak ada gitu. Terus ini sama aja kayak mereka bikin kelompok arisan. Kan kelompok arisan bukan downline mereka. Terus ini sama aja kayak mereka buka cabang. Cabang bukan downline. Nah, jadi gimana caranya memultiplikasi penjualan mereka? Kita ajarin, bahkan sampai punya reseller sendiri. Jadi seperti kayak referral juga ya, membantu untuk menjual produk-produknya juga ya. Berarti banyak kemungkinannya, unlimited ways sebenarnya untuk bisa sukses ya. Banyak, karena kita nggak pernah kayak semacam ini loh panduan sukses jadi reseller dus-dusan, ikuti 1, 2, 3, 4, nggak ada. Jadi setiap orang punya cara masing-masing. Ini loh kisahnya banyak. Nah, Anda cari yang cocok untuk Anda gitu. Jadi beda-beda. Cerita semua reseller tuh hampir semua tuh beda-beda. Momentumnya beda, cara jualannya beda, produknya bisa beda.
beda-beda ya. Dan justru itu yang menarik ya. Makanya sekarang itu bukan zamannya berkompetisi tapi zamannya berkolaborasi. Justru karena seperti itu mereka punya niche yang berbeda ya. Akhirnya ya udah it's okay untuk saling kolaborasi. Betul. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.